Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azijah dengan NPM 21100104110 dari kelas 4 N reguler Pagi Banjarmasin, program studi Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat peta persebaran kasus flu di Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini tentunya untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, langsung aja saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat peta penyebaran kasus flu tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita harus mendownload materi dan petunjuk pengerjaan UTS, lalu juga mendownload peta Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya sudah mendownload keduanya dan ada di sini. Nah, petanya itu bentuk zip nantinya dan filenya bentuk PDF. Jadi kita sama-sama ekstrak dulu filenya, file petanya. Nah, sekarang udah ada file petanya. Lalu file petunjuk membuat peta juga sudah saya download di sini. Jadi kita langsung aja buka aplikasi Quantum GIS-nya. Nah, sekarang lagi loading. Oke, sekarang kita udah ada di halaman utama Quantum GIS-nya. Jadi, karena kita akan memasukkan peta tadi, jadi caranya kita di sini ke sini ada menu Open Data Source. Kita pilih aja itu. Nah, pastikan kita di sini memilih vektor, lalu di sini ada vektor dataset. Nah, di sini ada lagi titik 3. Tekan titik 3 ini. Titik 3 ini maksudnya adalah browse. Berarti kita ingin mencari file yang akan kita masukkan ke dalam Quantum GIS. Selanjutnya, kita akan membuka file yang kita ekstrak tadi, yaitu Kalimantan Selatan yang udah kita ekstrak, dan pilihlah bentuk file yang tipenya itu SHP. Pastikan kita itu memilih bentuk type SHP file ya. Terus kita open. Nah, nanti kalau udah di open akan keluar seperti ini. Dan tinggal pilih add. Nah, nanti akan muncul peta Provinsi Kalimantan Selatan. Beginilah tampaknya peta Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita buka dulu nih petunjuknya. Nah, di sini bisa kita lihat soal UTS-nya itu mulai dari download peta sudah kan kita lanjutkan. Setelah itu kita buka aplikasi, sudah juga kita buka, kemudian melanjutkan mengisi tabel seperti di bawah ini. Nah, jadi kita akan mengisi tabel yang ada di dalam aplikasi Quantum GIS. Oke, untuk menambah data di dalam ini kita tinggal pilih bagian ini, bagian Open Attribute. Tekan aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan ada provinsi, ada 2 nih. Karena ada 2, kita harus hapus salah satunya. Kita hapus yang PRP2. Nah, cara untuk menghapus dan menambahkan, kita harus pilih yang ini dulu. Item bentuk pensil ini, atau bisa disebut dengan toggle editing mode. Kita tekan aja, nanti akan seperti ini. Nah, sekarang kita hapus dulu provinsi 2 ini, PRP2. Cara menghapusnya yaitu tekan delete file,
lalu pilih aja yang ingin kita hapus, yaitu RP2, lalu tekan OK. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya, seperti perintah yang ada, seperti petunjuk yang ada, kita akan menambahkan tabel. Tabelnya yaitu jumlah penduduk. Oke, jumlah penduduk sama kasus flu. Sekarang kita close dulu ini karena tidak berguna. Oke, kita buka. Kita tambahkan dengan cara menekan ini di samping yang dilihat tadi, namanya new field. Terus kita tekan. Nah, namanya tadi adalah JML penduduk, jumlah penduduk. Karena bentuk yang kita isi nanti bentuk angka, jadi biar aja ini benar saja integer, kita biarkan. Lalu lengthnya, panjangnya kita bikin 6. Oke. Nah, udah ada jumlah penduduk. Terus kita buat aja lagi, yaitu kasus flu. Namanya kasus flu atau kasus apa? Iya, kasus flu. Terus di sini komennya kasus flu. Karena juga bentuk angka, maka biarkan saja ini integer dan lengthnya kita samakan aja menjadi 6. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan data jumlah penduduk dulu. Nanti akan saya percepat videonya. Oke, jumlah penduduknya sudah saya masukkan. Kita lanjutkan dengan kasus flu. Kalau kasus flu itu menurut Bapak pengampu saya, Bapak pengampu sistem informasi atau kuliah sistem informasi geografis, ini terserah saja. Jadi saya isikan menurut saya aja. Oke, sekarang datanya udah kita masukkan. Selanjutnya kita lihat di petunjuknya, apalagi yang harus kita kerjakan. Nah, di sini yaitu membuat variabel incident rate flu yang tersebar di Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, untuk membuat incidence rate flu itu kita pilih aja nih bagian upon filed calculator. Nah, di sini pastikan di sini kita adalah mencontek create a new file. Terus di sini namanya tadi adalah PR flu. Di sini kita pilih decimal number karena nantinya kita akan dibagikan, kemungkinan hasilnya akan memiliki koma. Terus lengthnya kita bikin 5. Terus di sini kita bikin 2 aja. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus. Nah, kalau untuk memasukkan rumus kita pilih fields di sini, fields dan value. Lalu berdasarkan rumusnya kita akan pilih kasus penduduk dulu dibagi dengan jumlah penduduk. Terus di sini kita masukkan ke dalam kurung. Dan lalu di sini kita kalikan dengan 1000. Nah, kalau rumusnya berhasil, itu tandanya output previewnya itu kelihatan seperti ini. Nah, kalau sudah kita langsung aja oke. Nah, nanti akan muncul IR seperti ini.
akan muncul otomatis incident rate flow-nya. Selanjutnya, setelah itu kita udah nih mengisi bagian ini. Kita save aja dan menekan toggle-nya lagi bagian itu, bagian pensil, lalu kita save. Nah, kalau sudah tersave, kita kembali ke bagian peta. Nah, setelah ini kita akan memvisualisasikan peta. Pertama kita akan memvisualisasikan peta di setiap kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Caranya yaitu dengan di bagian layers di sini ada Kalimantan Selatan ini, kita klik kanan, lalu ada properties, klik aja properties. Setelah itu, nah di sini pada bagian simbologi kita pilih di bagian atas ini yaitu kategori Z. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu value-nya, karena kita akan menampilkan beberapa kabupaten di dalam Provinsi Kalimantan Selatan, pilih saja kabupaten. Lalu coloremnya kita pilih aja spektral biar warnanya beda-beda. Nah, setelah itu kita pilih classify untuk memunculkan warna-warna pada setiap kabupaten. Nah, karena di sini tidak ada, kita hapus aja dengan cara kita klik bagian ini lalu kita delete. Nah, nanti akan terhapus seperti ini. Setelah itu kita tinggal oke aja. Nah, dia akan mengklasifikasikan setiap kabupaten itu dengan warna yang berbeda. Nah, setelah itu kan ini tidak ada namanya nih. Caranya biar kita mengetahui yang mana kabupatennya, bisa kita klik yang ini, tandanya yang ABC bentuk ini, nama menunya layer labeling option, kita klik aja. Nah, lalu kita pilih di no labels ini menjadi single labels. Nah, di sini di value-nya agar kita masuk ke dalam kabupaten, kita pilih aja kabupaten. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Agar tulisannya lebih jelas, kita bikin garis luar ya, garis tepi pada bagian katanya dengan tekan nih kita checklistkan draw text buffer. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita akan memvisualisasikan incident rate kasus flu. Jadi caranya hampir sama tapi juga berbeda. Jadi kita sama seperti tadi juga, kita ke bagian layers, klik kanan pada bagian sini, lalu properties. Nah, untuk bagian IR tadi, kita pilih bagian di sininya graduated. Setelah itu value-nya kita pilih IR flu, incident rate flu. Setelah itu pada coloremnya biar kita tahu yang mana yang tinggi, kasus flu yang tinggi mau sampai yang rendah itu, kita pilih aja yang red. Nah, setelah itu kita classify. Kalau sudah di-classify seperti ini, kita bikin aja nih 3 aja kelasnya. Terus di value-nya bisa kita ganti biar kita sesuaikan nantinya. Ini 13, terus ini 59. Terus di sini kita bikin 7. Terus di sini kita bikin 15. Sebenarnya di sini kita sesuaikan aja.
Terus di bagian legend kita bikin, ini adalah IR rendah, ini IR, bagian sini IR sedang, dan ini IR tinggi. Oke, kalau sudah kita tinggal oke. Nah, di sini terlihat ya yang mana yang paling tinggi kasus flu-nya, yang mana yang sedang, dan yang mana yang rendah. Yang rendah ini putih, yang sedang ini warna agak ke oranye, lalu yang tinggi itu warnanya merah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah selesai memvisualisasikan incident rate pada kasus flu di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita akan membuat layout. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan. Nah, jadi di sini untuk membuat layoutnya nanti kita pilih project, lalu new print layout. Lalu di sininya kita beri nama layoutnya, kita beri nama persebaran kasus flu provinsi Kalsel. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya kita pertama-tama tentunya harus memasukkan petanya. Nah, untuk memasukkan peta, kita pilih aja nih di bagian sini, add a new maps to the layout. Kita drag, sesuaikan dengan kebutuhan kita, mungkin seperti ini cukup ya. Nah, nanti akan otomatis petanya masuk ke dalam sini. Nah, ini kan tidak bisa diapa-apain nih. Untuk kita bisa memperbesar atau menggeser-gesernya. Caranya tinggal tekan ini aja, move item content. Nah, kita bisa gerak-gerakan. Mungkin ini akan saya perbesar aja biar nampak. Nah, seperti ini cukup. Kalau udah, kita matikan lagi ke bagian tangan sini aja. Nah, setelah itu pada bagian ini kita akan men-setting bagian ini. Pertama, yang bisa kita setting itu adalah bisa pada grids. Kita setting di bagian grids, kita tambahkan, lalu kita klik gridnya, lalu modify grid. Nah, di sini kita bisa pilih saja ini solid aja, terus CRS-nya kita pilih karena udah ada di sini BGS sistem ini, terus kita oke. Lalu di sini kita bikin koordinat. Nah, biar ada garis-garis gitu, kita bikin 1000 aja dulu. Kita sesuaikan aja nanti. Nah, 1000 kayaknya terlalu rapat. Terlalu rapat juga. Mungkin kita tambahkan lagi, biar dia tidak terlalu rapat. Nah, mungkin seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya, kita akan bikin frame atau bingkainya, bingkai pada petanya. Nah, di sini kita bisa pilih frame-nya itu zebra aja. Nah, mungkin seperti ini aja cukup ya. Setelah itu, kita akan bikin koordinat di samping-samping sininya. Kita klik aja draw koordinat. Nah, setelah itu, karena ini kan terkeluar, seharusnya kita bikin dia ke samping aja ya. Nah, untuk cara mengkesampingkannya, ini pada bagian kiri itu left, kita pilih di bagian ini, kita pilih vertical ascending, lalu yang di kanan juga vertical
vertical descending. Oke, kalau sudah benar, kita coba cek dulu ya. Begitu ya, sudah benar guys. Setelah itu pada bagian petanya mungkin sampai sini aja. Selanjutnya kita mungkin akan bikin label di bagian sininya. Untuk bikin label kita tinggal tekan ini aja, add a new label. Sama seperti tadi juga kita drag dan kita bikin seperti ini. Nah, untuk ngetiknya kita bisa di sini ketik aja yang mau kita ketik, yaitu Petra Persebaran Kasus Flu Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini kita juga bisa mengganti fontnya, tinggal klik font, terus pilih aja, kita pakai Times New Roman aja. Times New Roman. Terus untuk ininya, untuk ukurannya bisa disesuaikan, mungkin kita pakai 20 aja. Dan posisinya juga dapat kita atur, kita bisa pakai center. Nah, sudah labelnya. Selanjutnya, ini ada yang tertinggal ya, Kalimantan Selatan. Nah, seperti ini mungkin. Nah, oke. Selanjutnya kita juga dapat memasukkan mata angin, sejenis gambar mata angin. Nah, ini a new north arrow, kita drag juga di bagian sininya. Nah, di sini pada bagian mata angin ini kita bisa ganti dengan cara tekan aja search directory, jadi akan loading dan akan muncul nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, kita bisa ganti yang mana yang kita mau. Mungkin kita akan pakai yang ini dan ini aja ya. Nah, mungkin kita pakai yang ini aja. Dan ini juga bisa diganti warnanya, yaitu pada fill color kita ganti warnanya menjadi biru. Oke, jadi biru aja. Nah, sudah. Dan kita juga dapat menambahkan ini skala barnya. Sama caranya, kita tekan lalu kita drag di bawahnya. Nah, seperti ini. Ini juga dapat diganti. Itu di bagian ini style, kita bisa dapat pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini. Bisa kita pakai double block aja deh. Nah, setelah itu kita juga dapat menambahkan keterangan dari dari map ini. Mohon maaf, dari dalam map ini, yaitu kita tekan aja add a new legend layout. Kita drag juga seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk detailnya kita bikin aja keterangan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan logo kampus seperti petunjuk yang ada, logo universitas di bagian sini. Nah, setelah caranya sama, kita tambahkan file, kita drag ke sini, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik aja di bagian ini, klik 3, lalu cari aja logo. Ini ada logonya, kita open dan nanti akan otomatis muncul aja setelah sudah. Mungkin di sini saya akan rapikan ke atas dulu. Selanjutnya saya akan sesuai perintah petunjuk yang ada, kita akan menambahkan nama npm kelas. Sama caranya dengan bikin judul, kita pakai
pakai label. Kita drag, taruh di sini. Nah, disusun oleh dibuat oleh apa saja kita punya 4 yang bagi bejaan. Kita ganti fontnya dulu menjadi Times New Roman, terus fontnya kita ganti menjadi 16-18. Nah, lalu kita bikinkan ke tengah. Nah, sekarang jadi beginilah caranya membuat peta menggunakan peta persebaran kasus flu menggunakan aplikasi Quantum GIS. Nah, setelah ini kita bisa dapat memprint. Kita print atau kita save ya. Di sini ada layout, lalu kita export aja menjadi PDF dan kita save aja di bersebelahan dengan yang ini. Terus ini kita save aja dan nantinya akan peta yang akan kita buat ini menjadi file bentuk PDF. Nah, demikian itu aja video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.